Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Damayanti dengan NPM 221605109 dari kelas Rek D. Presentasikan buku 1, chapter 1 tentang nilai pemasaran, keuangan, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis. Lainnya tindakan terlalu penting tanpa dukungan yang memadai. Pemasaran yang berhasil membangun permintaan akan produk dan jasa yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, ruang lingkup pemasaran. Apa itu marketing? Marketing adalah sebuah pemasaran yang memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Selanjutnya, apa yang dipasarkan? Pemasaran akan memasarkan 10 jenis entitas utama seperti barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Selanjutnya, siapa yang memasarkan? Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan, perhatian, pembelian, suara, sumbangan dari pihak lain. Selanjutnya, apa itu pasar? Pasar adalah tempat fisik di mana pembelian dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Orientasi perusahaan menuju pasar mengingat terdapat 5 konsep realitas pemasaran baru yang harus memadu upaya pemasaran perusahaan. Yang pertama konsep konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep tertua dalam bisnis. Ini menyatakan bahwa konsumen lebih suka konsep produksi terhadap yang tersedia secara luas dan murah. Yang kedua, konsep produk. Konsep konsep produk adalah konsep yang mengusulkan agar konsumen menyukai produk yang menawarkan fitur paling berkualitas, kinerja, atau inovatif. Nomor tiga, konsep penjualan. Konsep penjualan adalah konsep yang berpendapat bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan saja tidak akan cukup membeli produk organisasi. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah konsep yang muncul pada pertengahan 1950-an sebagai filosofi yang berpusat pada pelanggan, rasa, dan tanggapan. Yang terakhir, konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik didasarkan pada pengembangan, desain, dan implementasi program pemasaran, proses, dan aktivitas yang mengakui keluasan dan saling ketergantungan. Selanjutnya, buku 2, chapter 1. Selanjutnya, nilai untuk pelanggan. Terdapat elemen-elemen yang pertama, satu, konsep pemasaran. Orientasi manajemen yang berfokus pada mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan konsumen untuk memastikan profitabilitas jangka panjang organisasi. Yang kedua, membutuhkan pengakuan atas perbedaan apapun antara keadaan aktual konsumen dan keadaan ideal atau yang diinginkan. Yang ketiga, keinginan untuk memuaskan kebutuhan dengan cara tertentu yang dipengaruhi budaya dan sosial. Yang keempat, ada keuntungan. Hasil dicari oleh pelanggan yang memotivasi perilaku pembelian yang memuaskan kebutuhan atau keinginan. Yang kelima, tuntutan. Keinginan pelanggan akan produk ditambah dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Yang keenam ada pasar. Semua pelanggan dan pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan yang sama yang dapat dipenuhi oleh produk tertentu yang memiliki sumber daya untuk menukarnya, yang bersedia melakukan pertukaran dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pertukaran. Yang terakhir ada marketplace. Setiap lokasi atau media yang digunakan untuk melakukan pertukaran. Selanjutnya, kapan pemasaran dimulai? Yang pertama, pada era produksi. Orientasi produksi yang bekerja paling baik di pasar penjual ketika permintaan lebih besar dari pasokan karena berfokus pada cara yang paling efisien untuk memproduksi dan mendistribusikan produk. Yang kedua, ada era penjualan. Era penjualan ketika ketersediaan produk melebihi permintaan di pasar pembeli. Bisnis dapat terlibat penjualan keras, di mana tenaga penjualan secara agresif mendorong barang dagangan mereka. Yang ketiga, daerah hubungan. Era hubungan adalah perusahaan yang semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas produknya. Yang keempat, ada era triple bottom line.
Era ini menyadari gagasan bahwa menghasilkan keuntungan moneter adalah orientasi triple bottom line, stasiun bisnis yang mengunci keuntungan komunitas tempat organisasi beroperasi dan menodai praktik bisnis. Selanjutnya ada pemasaran, nilai pemasaran dan pemasaran nilai. Yang pertama ada nilai dari perspektif pelanggan, yang kedua ada nilai dari perspektif penjual, yang ketiga ada memberikan nilai melalui keunggulan kompetitif, yang keempat ada tambahan nilai melalui rantai nilai, yang kelima ada nilai yang dihasilkan konsumen, yang keenam ada nilai dari perspektif masyarakat. Selanjutnya, pemasaran yang mengganggu. Apa itu pemasaran yang mengganggu? Pemasaran yang mengganggu mengharuskan pemasar pertama-tama harus memahami konsumen, mengidentifikasi apa yang hilang di pasar untuk memuaskan pelanggan dan melangkah keluar dari kota. Selanjutnya, ada menerapkan konsep pemasaran untuk merek Anda. Yang pertama, ada pemasaran adalah tentang memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada pemasaran adalah tentang menciptakan kualitas. Yang ketiga, ada pemasaran adalah tentang hubungan pertukaran. Selanjutnya, buku 3, chapter 1. Pemasaran, nilai pemasaran keuangan, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya adalah tindakan yang terlalu penting tanpa permintaan yang cukup untuk produk layanan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Pengambilan keputusan pemasaran. CEO mengakui bahwa pemasaran membangun merek yang kuat dan basis pelanggan yang setia. Aset tidak berwujud yang sangat berkontribusi pada nilai perusahaan. Selanjutnya ada memenangkan pemasaran. Pemasaran yang terampil adalah pengejaran yang tidak pernah berakhir, tetapi beberapa bisnis beradaptasi dan berkembang di zaman yang terus berubah ini. Ruang lingkup pemasaran. Ruang lingkup pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi pemasaran yang baik dan terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Selanjutnya, apa itu market? Pemasar memasarkan 10 jenis entitas utama, seperti barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Selanjutnya, siapa yang memasarkan? Pemasar dan prospek adalah seseorang mencari tanggapan perhatian, pembelian, suara, sumbangan dari pihak lain. Jika dua pihak ingin saling menjual sesuatu, kami menyebut mereka berdua pemasar. Selanjutnya, realitas pemasaran baru. Pasar secara dramatis berbeda dari 10 tahun yang lalu. Dengan perilaku, peluang, dan tantangan pemasar baru yang muncul, adapun tiga kekuatan transportif. Yang pertama, teknologi, globalisasi, dan tanggung jawab sosial. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.